Ujian itu, banyak orang yang membayangkan namanya ujian itu berupa kesempitan, kesusahan, kesulitan, kelaparan. Padahal tadi, ujian itu kadang-kadang datang dalam bentuk nikmat. Intinya begini, apakah semua itu menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah? Kalau menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah berarti kita lulus. Bahkan kadang-kadang ujian dalam bentuk nikmat itu bisa jadi lebih berbahaya daripada ujian dalam bentuk kesempitan. Karena ketika manusia diuji dengan kesempitan, banyak manusia yang lulus. Kita merasa ketika diuji dengan kesempitan, merasa ini ujian dari Allah, maka aku harus lebih dekat sama Allah. Tapi sedikit orang yang sadar ketika diuji dengan kelapangan, nikmat, merasa kadang-kadang itu merasa bukan ujian. Pulang dari sini, teman-teman sendalnya hilang. Kita bilang, ya Allah, aku sedang diuji, maka saya mau sabar, maka sabar jadi pahala. Pulang dari sini, depan situ, tiba-tiba ketemu uang 500 ribu. Bilangnya itu ujian atau rezeki anak soleh? Rezeki anak soleh kan? Alhamdulillah dapat rezeki anak soleh. Gak usah bilang siapa-siapa kan? Hanya disimpan kan? Padahal itu hakikatnya ujian atau bukan? Ujian juga. Nah kadang begitu ya. Makanya Nabi itu pernah sampaikan gini. La akhsha alaikumul faqra. Dalam satu riwayat, kata Nabi, aku gak takut kalian diuji dengan kefakiran. Karena banyak orang yang lulus kalau diuji kefakiran. Walakin akhsha an tuftahalakumud dunya. Tapi aku takut ketika kalian diuji oleh Allah, tatkala dibukakan pintu-pintu dunia. Saya pribadi merasakan teman-teman, ternyata nikmatnya sesuatu itu akan didapatkan kalau kita sudah berjuang. Ya. Kalau kita sudah dalam titik terendah, yang paling mudah, makan itu akan begitu nikmat kalau ternyata sudah lapar. Makan itu nikmat kalau lapar. Tidur itu nyenyak kalau kita sudah capek. Ya, maka hidup ini harus sering-sering capek. Bahkan Nabi itu sering-sering lapar. Ya, tapi jangan jadi kelaparan juga, jangan ya. Maksudnya, makanya sering umat Islam ini kan disuruh sering-sering puasa. Ya, agar kita selain agar merasakan nikmatnya, nikmat Allah itu, agar menyenangkannya luar biasanya nikmat Allah. Yang kedua juga agar merasakan bagaimana ada orang di luar sana yang untuk makan pun susah. Saya kadang-kadang kalau lagi pakai kendaraan kadang sambil merenung gitu. Alhamdulillah saya masih bisa pakai kendaraan, naik motor, naik kendaraan. Orang mah kemana-mana ada yang jalan kaki. Orang kemana-mana ada yang naik sepeda. Mungkin ketika ada orang yang pakai mobil dia bersyukur juga. Karena di luar sana banyak orang yang ya naik motor, pakai sepeda dan seterusnya. Artinya kalau dari sisi nikmat maka lihat kepada orang yang lebih bawah di kita. Tapi kalau dari sisi akhirat lihat orang yang lebih atas dari kita. Nah maka harusnya dua-dua ini menjadikan diri kita berpikiran, berkeyakinan positif. Kalau diuji dengan kesempitan, kita jadikan momentum itu makin dekat sama Allah. Kalau diuji dengan kelapangan, nikmat, jadikan juga itu makin dekat sama Allah. Cuman gimana Ustadz dengan kekhawatiran? Nah itulah, hati-hati dengan kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Kecemasan yang terlalu berlebihan. Karena itu biasanya datang dari syaitan. Kecemasan itu datang dari setan. Nanti kalau diuji nikmat gimana? Apakah saya masih kuat? Itu bagus. Sampai situ bagus. Tapi kalau terus-menerus begitu, nah itu kurang bagus. Apa kuncinya? Kuncinya coba cari teman-teman yang optimis, yang melihat masa depan itu dengan kacamata yang begitu optimis gitu. Jadi kadang-kadang kita ini menjadi mengunderestimate diri kita atau menjadi ragu dan seterusnya. Gara-gara apa? Satu, faktor pertama kadang-kadang terlalu banyak menyendiri. Ya. Makanya saya sampaikan jangan banyak-banyak menyendiri. Karena disebutkan asyaitonu ma'al wahid. Setan itu bersama orang yang sendiri. Ya. Jadi mau tetap sendiri atau mau bersama? Nah, harus bersama, makanya harus berjamaah. Sholat pun
Yang pahalanya besar, sholat sendiri apa sholat berjamaah? Makan lebih enak sendiri apa berjamaah? Main ke mall sendiri asik gak? Enggak. Saya pernah merasakan culang cileng gitunya. Sorangan, aduh batur. Nah, gitu. Itu sendiri tuh ternyata kayak makan, sholat, ya, jalan-jalan sendiri tuh gak enak juga, gak nikmat. Ya, merasakan. Dan satu waktu teman-teman, makanya kenapa manusia itu perlu menikah? Karena satu waktu teman-teman kita juga ninggalin kita. Kita waktu kecil gak punya teman, masuk sekolah punya teman kan, sampai nanti SMA, biasanya pertemanan paling kuat itu masa-masa SMA. Nanti kuliah berteman karena ada kepentingan lah. Kepentingan yang sama, pemikiran yang sama, frekuensi yang sama, biasanya temannya itu. Nanti setelah itu bekerja, kalau bekerja sudah mulai individual tuh. Jarang ada teman yang bisa diajak ngobrol, curhat apa. Biasanya itu yang kuat itu teman SMA. Ninggalin kita satu-satu. Siapa nanti akan menemani kita? Pasangan hidup, ya. Makanya segera cari pasangan hidup, ya. Pulang dari sini langsung. Kayaknya itu cocok jadi pasangan hidup saya. Nah, bismillah lah. Kalau sudah yakin bismillah, ya. Jangan ditunda, nanti keburu diambil orang. Di cirian ya guys, cirian. Ya, maka jangan menyendiri kuncinya. Jangan menyendiri, berteman, cari teman-teman yang positif, cari teman-teman yang kayak gini. Kalau kita mau jadi pengusaha sukses, berteman sama pengusaha. Kalau kita mau jadi orang soleh, berteman sama orang-orang soleh. Kita mau jadi orang yang optimis, berteman sama orang-orang yang optimis. Gitu. Itu penting, teman itu penting. Saya merasakan kalau lagi sendiri merenung kadang-kadang mentok, tapi kalau diskusi ya kadang ketemu ide, ya. Maka perlu berteman, ngobrol, bergaul itu penting. Bukan hanya mencukupkan diri pertemanan itu dengan di digital ya, media, chat dan seterusnya, itu gak cukup. Harus ketemu. Makanya beda kan, kalau ketemu sama tidak ketemu beda gak? Ngaji online sama offline beda gak? Beda. Ngaji online tidur semua, kan? Artinya ditanya sama Ustadz, halo, gak ada yang nyaut itu kadang-kadang. Akhirnya Ustadznya juga, saya tidur juga. Makanya saya mulai kemarin tuh ada beberapa kajian malam hari online. Semua peserta kameranya mati. Ya, kadang-kadang saya gini, saya izin tidur 5 menit aja. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Iya karena begitu. Karena manusia ini perlu bertemu. Ya, dengan bertemu ada tukar menukar ruh. Ada tukar menukar pikiran, ada bertemunya hati dengan hati, itu ketemu, ya. Maka jangan hanya online atau digital itu tidak bisa menggantikan kita bisa bertemu langsung dan seterusnya. Allahu a'lam, kurang lebih begitu.